Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa The Show dimanapun Anda berada, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, kita memiliki tayangan The Show spesial bersama Ustadz Abu Hilal El-Hamdani hafizahullah ta'ala, dan kita langsung datang di kediaman beliau di daerah Wates, Blitar, yang sudah berbatasan dengan Kabupaten Malang, Ustadz ya. Bagaimana kabarnya Ustadz Abu Hilal? Alhamdulillah, bikhairin, kami baik-baik saja. Terima kasih Ustadz kedatangan Ustadz datang ke tempat kami untuk silaturahmi kepada kami. Alhamdulillah kami baik-baik saja semuanya. Keluarga juga baik-baik semuanya. Alhamdulillah juga ini kami di tempat angker juga Ustadz. Lumayan nih kalau malam itu ya banyak orang suara kotean begitu ya. Masya Allah. Ada suara yang macam-macam. Bahkan ada beberapa orang yang indigo itu katanya sering melihat suatu ya. Suatu hal penampakan apa-apa gitu. Kami juga tidak pernah merinding saya. Antum terlalu mendalami. Saya juga nggak pernah ngelihat gitu. Jadi kita akan tenang gitu karena kita tidak pernah melihat barang itu. Sehingga kami lewat sini tuh tiap malam ya udah biasa. Biasa aja ya. Yang penting kita baca bismillah, baca ta'awudz, sudah kita merasa aman, kita bersama Allah. Kita yakin Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, sudah nyaman. Tidak ada semacam kekhawatiran sama sekali yang terjadi pada kami. Itu yang kemudian Allah begitu. Terkadang yakinnya itu yang kita belum punya, Ustaz. Ayat kursi sudah dibaca, ta'awudz sudah dibaca, muawwidhatan sudah dibaca, tapi tetap perasaan koyo iya lek karo Gusti Allah diterima oleh orang. Nah, kerasaan tidak yakin nih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini ada sesuatu yang spesial dari tayangan The Show. Biasa kita membicarakan tentang rumah tangga itu dari faktor-faktor yang bisa dilihat, Ustaz. Orang ketiga, faktor ekonomi, ketidaksamaan secara visi dan misi dalam rumah tangga. Nah, kali ini pemirsa kita akan berbicara tentang faktor perusak rumah tangga, tapi dari dalam tanda kutip alam gaib. Alam gaib, ya. Terus keluar ada mode-mode suara-suara hantu gitu, Ustaz, biar seru. Nah, kita akan awali bagaimana Ustaz melihat rumah tangga itu bisa rusak, tapi karena gangguan dari bangsa jin. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi begini ya, memang rumah tangga itu satu hal yang harus kita pertahankan ya, karena rumah tangga itu merupakan satu hal yang kita pertanggungjawabkan dengan Allah SWT, sehingga kita dengan rumah tangga itu kita akan bisa mawaddah, sakinah, warahmah, dan hal yang semacam itu tidak akan terjadi kecuali dengan iman kita kepada Allah. Kita menjaga iman, menjaga amal soleh, menjaga punya pemahaman yang sama antara suami istri, artinya ada semacam pemahaman saling menerima kelebihan kekurangan masing-masing. Kemudian merubah mindsetnya, dirubah. Kalau dulu sebelum menikah itu kita sering menuntut hak, tapi ketika kita sudah menikah kita ganti, kita harus yang tunaikan kewajiban. Nah, pemahaman ini kan sangat rasional ya. Nah, kalau masing-masing rumah tangga tidak mau menerima konsep semacam ini, tidak bisa merubah dari nuntut hak kepada tunaikan kewajiban, dia ingin pasangannya itu punya kelebihan segala-galanya, itu kan tidak mungkin. Itu juga akan pemicu dalam konflik rumah tangga. Tapi di samping itu juga ada faktor lain yang kadang-kadang dianalisis secara rasional, secara ilmiah itu nggak nampak. Ini rumah tangganya orangnya bagus semuanya begitu. Orang ketiga nggak ada. Orang ketiga tidak ada. Ekonomi juga baik-baik lancar. saja. Badannya bagus semuanya, tidak ada masalah-masalah. Lah dari sana juga ada faktor lain yang kita amati, yaitu kami pelajari selama bertahun-tahun, ada faktor X, ada setan yang masuk ke rumah tangga itu. Ada setan. Ada setan yang masuk ke rumah tangga itu untuk bikin konflik, karena salah satu target iblis itu target yang utama apa? Kalau rumah tangga dia cerai, kemudian membunuh orang, minum khamar. Jadi kalau sudah dosa-dosa besar. Iya. Kenapa sih rumah tangga itu yang diprioritaskan oleh setan untuk dipecah belah ya? Karena dalam rumah tangga itu ketika ada semacam konflik perpecahan, ada kita akhirnya al-firaq ya, cerai itu. Maka yang jadi korban bukan cuma saya, tapi anak turun saya semuanya, anak saya, turun saya, jadi konflik besar. Dampaknya luas. Dampaknya sangat besar.
Itulah Makanya, kenapa setan ngincer ngincar perceraian rumah tadi. tangga itu supaya jadikan rumah tangga yang konflik, sehingga dengan konflik rumah tangga semacam itu ada konflik yang cukup panjang, anaknya akan terlantar. Jadi seorang istri muslimah yang taat begitu cerai, jadi orang yang tidak mau nutup auratnya, Mungkin bergumpulan karena perasaan dendam. karena dendam, sakit hati dengan suami dan begitu seterusnya. Membuka aurat, berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Suami juga begitu, yang dulu waktu rumah tangga itu masih baik, ketika firaq semacam itu, dia cari pelampiasan lain ke sana kemari. Kalau itu positif sih nggak masalah, tapi kebanyakan terjatuh dalam hal yang negatif. Ini salah satu bentuk bagaimana setan itu akan merusak rumah tangga, dan itu sangat diwaspadai dalam Al-Qur'an Karim dalam surat Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru, gitu, dan seterusnya. Yu'allimuna an-nasa Sihra, sihra. ya. Dan pemirsa perlu ketahui juga yang belum sempat kami sampaikan di awal, beliau ini Ustadz Abu Hilal Al-Hamdani hafizahullah. Beliau ini praktisi ruqyah yang sudah malang melintang di dunia ruqyah. Bahkan beliau mengadakan pelatihan dan beliau juga menulis beberapa buku tentang gangguan-gangguan jin dan mengatasinya, Ustadz ya. Iya. Nah, sehingga ketika beliau sekarang berbicara mengenai konflik rumah tangga yang disebabkan oleh gangguan bangsa jin, itu memang sudah sangat Ustaz, pakar gitu Ustaz, mungkin bisa dibilang. Ya mungkin karena pakar. sering kita menangani kasus gitu semacam itu, ya kita bisa memberikan menganalisis, kita mengetahui apa itu sebab-sebabnya, kemudian indikator-indikatornya, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan rumah tangga yang memang itu murni karena gangguan jin dan syaitan. Pertanyaan pertama Ustaz, apa ciri rumah tangga kalau rumah tangga itu sedang terindikasi diganggu oleh jin? Ya, jadi banyak ya. Jadi yang singkat aja. Ya, indikasinya itu banyak. Tapi penyebab yang pertama itu penyebabnya kalau kita menyalahi sunnah Rasul. Oh, sebabnya dulu. Sebabnya dulu ya. Sebab jin bisa masuk dulu ya. Kenapa jin merusak rumah tangga kita itu? Kita suka menyalahi sunnah Rasul. Saya ambil contoh, ini yang masalah sepele, tapi bikin konflik yang cukup panjang rumah tangga itu kita masuk kamar mandi nggak berdoa. Itu kan kita anggap remeh banget tuh, masuk kamar mandi tanpa doa. Iya. Ternyata dampaknya bisa Dampaknya besar. Itu sampai ada gangguan namanya masul jinil asyik, gangguan jin pesolek, jin pecinta, perindu di situ. Nah, ketika orang masuk kamar mandi nggak berdoa, maka setan yang suka di kamar mandi itu akan melihat aurat dia. Betul. Dan jin sama dengan manusia, punya rasa cinta. Ketika lihat auratnya, punya rasa cinta. Kalau dia sudah cinta sama orang tersebut, maka orang kan diikutin terus. Dibikin bahkan banyak jin yang suka sama salah satu pasangan ketika suka melihat auratnya. Jadilah pasangan itu yang pertama apa? Cirinya apa? Ciri yang pertama, orang ini kalau sudah kena gangguan jin pesolek, jin perusak rumah tangga itu, dia akan lebih lama di kamar mandi. Waduh, jadi lama gitu apa yang dikerjakan, nggak wajar itu, lama banget. Karena di kamar mandi sekarang begini, di kamar mandi lama itu. Main HP sekarang. Itu ada jin pesolek gitu. Salah satu mungkin di situ ya. Yang kedua, dia kalau bercermin juga lama bercermin. Yang ketiga, dia temperamen. Dia mudah marah, tersulut mudah emosinya. Lebih. Yang keempat, dia sudah mulai tidak suka dengan pasangan masing-masing. Kalau itu mengenai pada suami sudah mulai ada kerenggangan, tidak suka sama istrinya, tidak tertarik, tidak mood. Jadilah itu awal konflik yang pertama. Jadi sudah ada ketidakmutan, ketidakmauan, keenggangan suami untuk berkomunikasi. Tidak ada ketertarikan sudah. Tidak tertarik. Karena ada jin yang masuk mempengaruhi dia. Kadang-kadang jin itu bisa merubah wajah istri yang nampak cantik itu di mata dia nggak menarik sama sekali. Itu memang ada Ustaz? Memang ada, banyak kasusnya. Jadi mungkin kalau orang lain ngelihat, padahal istrinya cantik suaminya tampan dia. Tapi ketika ngelihat pasangannya langsung itu kayak dirusak sama setan. Setan merusak lewat matanya sehingga melihat istrinya itu tidak cantik, melihat suaminya itu nggak tampan, tidak menarik. Kadang sering juga melihat pasangannya itu menjijikkan, mau dekat sih nggak mau. Tapi apa memang ada kekuatan jin seperti itu, Ustaz? Jadi jin itu sebenarnya tidak punya kekuatan. Mereka tidak lemah. Setan itu lemah sebenarnya. Loh, kenapa setan bisa mengaruhi orang semacam ini? Biasanya itu pemicu pertama jin mudah masuk kalau orang itu ada gangguan jin nasabnya, yaitu jin yang dipelihara oleh leluhurnya, kemudian leluhurnya itu meninggal nggak diputus, itu ke anak turunnya. Ini awal mula orang mudah kena gangguan jin. Karena sudah ada nasab. Ada nasab
ada jin yang di dalam tubuh dia, nurun ke anak curunya semuanya itu. Kalau itu tidak ada gangguan jin asap, susah jin mengganggu. Jin itu gangguan setan itu sangat lemah. Jadi kalau kita berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, aman sudah. Nggak bisa ganggu. Nggak akan bisa ganggu karena itu awalnya Ustaz, sesuatu yang sangat dianggap remeh. Sepele ya, sangat sepele, remeh. Apa sih masuk kamar mandi cuma mau cuci tangan? Ya, kadang-kadang kan ke kamar mandi nggak harus buang hajat Ustaz. Mungkin sekedar cuci tangan atau dia mau tidur dia perlu cuci muka segala macam, tapi dia anggap apa sih nah itu sebab salah satu sebab yang awal bisa menjadikan jin itu masuk ke rumah tangga kita dan memunculkan keretakan. Ada sebab yang lain mungkin Ustadz? Sebab yang lain juga melalaikan sholat atau apa jelas, gitu. Ya, jadi kami beberapa literasi ya kami lihat dan kami pernah itu dialog dengan jin yang cukup kuat. Itu dia, saya nggak tahu juga ya kalau menurut pengakuan dia tuh sudah tua banget ya. Saya itu dihina-hina, saya itu caci maki, kamu tuh anak kemarin sore, baru ini kamu tidak akan bisa melawan saya. Akhirnya saya baca Al-Quran Karim. Ya, dia takluk dia. Lah, setelah dia akhirnya kami dakwain cara baik-baik dia masuk Islam, saya tanya aja. Ini bukan kami tanya untuk minta pendapat dia, bukan, cuma untuk ngetes saja. Iya. Mengetes saja ke. Saya tanyakan, hai jin yang sudah masuk Islam, kira-kira yang dulu menyebabkan kamu itu susah ganggu orang itu apa sih? Siapa sih mereka yang susah kau ganggu itu siapa? Dia jawab, kata dia yaitu orang yang rutin 5 waktunya di masjid. Dia mengatakan begitu. Dia itu raja mengakunya raja jin juga ya. Lah, kami percaya bukan percaya karena ucapan dia, percaya karena nasnya Rasulullah. Nabi memerintahkan apa? 5 waktu di masjid. Maka kalau sunnah ini kita kerjakan, kita 5 waktu di masjid, kita akan kokoh, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ya. Jadi setan paling susah itu ketika orang itu aktif 5 waktu di masjid. Dia nggak punya kekuatan untuk mengganggu, dia tidak punya kekuatan. Iya. Orang dijaga oleh Allah, kan dia menjaga sholat. Berarti kalau sholatnya udah diremehkan, maka orang yang meremehkan itu bukan sekedar jin bisa masuk, mungkin dia yang ngundang. Dia ngundang, masuk, gitu. Perbuatan kotor dia melanggar Allah SWT itu dia akan mengundang jin masuk. Bentengnya begitu orang melanggar aturan Allah SWT, melepaskan sholatnya, maka dia telah membuka rumahnya, dibuka seluas-luasnya untuk jin bisa masuk ke dia. Nah, sekarang yang lain lagi Ustadz, gini. Yang pertama tentu sunnah yang dianggap kecil, doa-doa masuk rumah, masuk kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, kemungkinan seperti itu kan. Kemudian yang kedua yang parah sekali adalah sampai meninggalkan sholat. Bisa nggak Ustadz jin itu masuk ke rumah tangga kita gara-gara di dalam rumah tangga itu terjadi kemungkaran. Misal musik-musik yang memancing syahwat atau kemudian tayangan-tayangan televisi yang isinya itu gosip, tampilan-tampilan artis yang tidak menutup aurat. Itu bagaimana Ustaz? Dampaknya pada memasukkan jin pada rumah tangga tadi. Jadi memang setan itu suka pada musik-musik macam itu, pada tampilan-tampilan yang kotor. Di samping hal yang sangat kuat jin masuk itu, orang yang suka mengabaikan waktunya. Jadi dengan melihat musik yang itu, tampilan-tampilan yang kotor, film-film itu kan membuang waktu sia-sia. Juga ini kan mungkar. Iya. Di mana ada kemungkaran, setan akan masuk. Bahkan jin itu bisa masuk ketika orang minum pakai tangan kirinya. Nah, itu kembali pada yang pertama tadi ya. Dia meninggalkan sunnah. Makanya kita tidak boleh untuk minum asal cabut kita. Jangan minum gitu. Iya, kami berkali-kali itu melihat kenyataan di lapangan. Dari mana kau masuk? Lewat tangan kirinya suka dipakai minum. Wah. Begitu kuatnya Rasulullah memberikan benteng kepada kita, tapi kita sering abaikan. Yang penyebab yang lain ketika ada jin sihir. Nah, ada sihir yang masuk. Kiriman? Iya, jin kiriman. Dan jin sihir itu, jadi gini, proses itu, nah kan saya ingin menghancurkan Ustadz gitu ya, hancurkan. Jangan Ustadz, jangan. Tuh, si Fulan. Ya, si Fulan lebih. Si Fulan sudah, hancurkan sudah. Ini terbangun belum sudah hancur duluan. Jadi, ada orang mau menghancurkan si Fulan. Udah, ini si Fulan. Ini misalkan saya ingin si Fulan itu hancur. Saya secara langsung menghancurkan tidak bisa. Maka saya minta pada orang yang sanggap bisa menghancurkan, yaitu paranormal. Itu para dukun yang punya mereka interaksi dengan jin banyak. Minta tolong, hei Mbak Dukun, saya ingin si Fulan ini rumah tangganya cerai karena saya suka sama dia. Saya suka sama dia. Akhirnya si dukun tadi itu berbuat juga nggak bisa.
untuk menghancurkan rumah tangga tidak bisa, mutlak tidak bisa. Maka dianya minta tolong ke makhluk di atas, di bangsa jin. Maka dukun itu dengan ritual itu mengundang jinnya, dipanggil dengan cara tertentu, akhirnya dipenuhin. Lah, begitu syaratnya diminta, dia lapor. Jinnya itu lapor ke paranormalnya, lapor ke saya. Ya dibutuhkan yaitu darahnya ayam cemani, ya, atau kamu menyembelih kelinci atau menanam bunga ini atau apa beberapa benda ini nanti disihir dulu, nanti ditanamkan di rumahnya atau usia halamannya begitu. Semakin serem Ustaz ya. Ya, makin itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, ini nampaknya perbincangan ini nggak akan selesai 1-2 jam sepertinya Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali masih pada penyebab bagaimana jin itu bisa masuk ke rumah tangga kita dengan niatan untuk merusak. Dan yang terakhir tadi nampaknya seru Ustaz. Ada jin sihir. Kiriman sihir. Nah itu prosesnya tadi kan dukun bekerja sama dengan bangsa jin dan dipenuhi syarat-syaratnya dan itu bentuk sebagai ubudiahnya, bentuk ubudiah dukun manusia kepada setan itu, maka memenuhi syaratnya. Maka minta darahnya ayam cemani, minta ayam putih semuanya. Atau kalau cemani kan hitam semua Ustaz. Itu putih semuanya. Disembelih, nanti dihancurkan, dimasukkan di keranjang, dipendam, ditanam di sekitar rumahnya. Itu dan itu betul-betul bisa terjadi Ustaz? Bisa terjadi dengan izin Allah. Dengan izin Allah Dengan izin Allah semuanya. Semuanya jadi atas izin Allah. Allah nggak mengizinkan, tidak akan terjadi. Ini terus terang aja Ustaz ya, kami kan dan antum juga mungkin sama, kita hidup di lingkungan warga Muhammadiyah. Ya, yang perkara-perkara semacam ini kadang-kadang karena kita tidak akrab mulai kecil dengan yang semacam itu Ustaz, kita bilang, alah nggak bisa, apa sih gitu. Padahal memang ternyata bisa Ustaz ya? Bisa, itu real. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran Karim. Jadi sementara keyakinan-keyakinan kita yang menepis itu, mungkin kita kurang mengkaji masalah dunia mereka. Betul, karena memang kurangnya ilmu Ustaz. Kurang ilmu masalah itu. Sehingga banyak orang-orang Muhammadiyah yang menolak masalah itu, nggak percaya, ini kayak mistik macam-macam. Itu padahal ini bahkan Al-Quran menyebut kalimat syaitan. Itu hampir berapa ratus ayat ya? Iya. Ayat masalah syaitan. Dan Allah turunkan surat Al-Jin. Al-Jin itu diturunkan dalam satu surat, bahkan Allah juga menjelaskan dari surat Al-Ahqaf, surat Toha, surat Al-A'raf, surat Al-An'am, itu banyak menjelaskan masalah jin, yaitu gangguan jin. Ya. Jadi gangguan itu nyata. Jadi prosesnya begini. Jadi kalau setan sudah terpenuhi keinginannya agar kita menyembah dia, maka setan bukan datang. Setan pun itu tidak bisa mengganggu rumah tangga itu. Nggak bisa. Setan tidak punya kemampuan merusak rumah tangga itu. Setan pun masih lapor ke atasannya, ke iblis. Karena segala sesuatu itu tidak terjadi di dunia kecuali iblis menerima laporan. Jadi begini, dari saya itu ke paranormal, normalnya itu ke jinnya nggak bisa langsung karena jin merusak rumah tangga seorang nggak bisa. Karena lemah tadi ya. Karena lemahnya tadi itu jin. Akhirnya jin pun lapor kepada iblis. Iblis pun berbuat tidak bisa. Terus? Iblis pun lapor kepada siapa? Kepada Allah. Ke atas. Dengan cara iblis sendiri, iblis menyampaikan, ya Allah, saya ingin merusak hamba-Mu, nama si fulan, karena saya perintah ini, kabulkan doa kami, permohonan kami. Iblis minta, akhirnya iblis berbuat semau dia. Dengan izin Allah. Maka kalau ada orang terkena gangguan sihir itu, bukan karena kekuatan iblis, bukan karena jinnya kuat, bukan karena dukunnya, bukan. Bagus. Saya nerima garis besarnya Ustaz. Berarti gini, karena memang pada awalnya jin itu lemah. Manusia itu Allah beri kekuatan dengan doa-doa, dengan Allah berikan zikir. Berarti ketika ada seorang manusia yang mampu terganggu oleh jin atau rumah tangganya, berarti memang dari awal dia yang buka peluang kan? Dia buka pintu seluas-luasnya, pintunya dibuka seluas agar jin masuk. Termasuk pertama jin nasab tadi itu. Jin nasab. Yang kedua itu jin khodam. Itu orang yang memang sengaja mengundang jin ke rumahnya dia. Lewat apa itu? Mungkin lewat tumbal yang dipasang di rumahnya untuk penglaris dagangan, untuk jaga rumah, jaga pekarangan, jaga toko. Itu jin khodam. Untuk kekebalan. Kan bahasa Indonesianya pembantu. Atau jin pelayan. Datangnya dia karena kita undang. Dengan bentuk apa? Kita ritual, kita menyembah dia, dengan ngikutin kemauan dia. Dengan puasa 7 hari, puasa mute selama 1 tahun, begitu ya. Itu kan orang yang punya jin khodam, Ustaz, menganggap jin ini pembantunya. Iya. Padahal kalau saya pahami, ya ini tolong dikoreksi Ustaz ya. Justru sebenarnya dia yang diperbudak oleh jin jin.
Karena kan ada syaratnya tadi. Iya, ada syarat itu. Sebenarnya bukan jin sebagai khodam dia, tapi dia sebagai budak jin itu. Malah kebalik seharusnya. Kebaliknya, karena tidak punya pengetahuan masalah itu, dia menganggap dia punya khodam, punya kekuatan. Dan setan tidak pernah mau membantu kalau kita tidak menyembah mereka dulu. Kalau kita sudah menyembah dia dengan ritual apa, dengan zikir, dengan macam wirid yang macam-macam, akhirnya datang atau dipasang di rumahnya. Lah, jin khodam ini sering merusak rumah tangga. Merusak rumah tangga. Karena jadi orang yang punya jin khodam ada kemungkinan dan besar rumah tangganya rusak karena jin khodam tadi. Lebih dominan rusak rumah tangga ketika dia punya jin khodam. Perhatikan kami lihat orang-orang yang kami hancurkan apa itu bulsirnya itu, mereka yang cekcok rumah tangganya lama karena apa? Kan rumahnya banyak dipasang-pasang. Jimat-jimat. Nah, jin itu kan di situ, itu kan ikatan jinnya itu. Maka jinnya menjaga rumahnya tapi mengganggu istrinya. Secara mengganggu ekonomi suaminya. dibantu sama dibantu jin. Ekonominya, Tapi secara nanti rumah tangga dirusak. Terus maka apa uangnya enak? banyak. Akhirnya suami nggak mau sama istri. Istri pun ketemu suami nggak ada. Nggak ada mood sama sekali. Dirusak. Emosional. Ini mungkin yang temperamen. perlu betul-betul difahamkan Ustadz ya. Jadi Inilah yang harus. bukan sekedar kamu meraih kenikmatan secara ekonomi yang Ekonomi, mapan, ya. tapi rumah tangga dirusak oleh itu jin yang- khodam oleh jin tadi. khodam tadi itu. Makanya orang menggunakan ilmu kekebalan, ilmu kesaktian itu orangnya kebanyakan temperamen, mudah marah dan banyak kalau mereka praktis tenaga dalam. Ya. Praktis tenaga dalam yang menggunakan jin itu iya, biasanya kebanyakan Antum itu. kan pendekar juga Ustadz. Lah pendekar kan kita nggak pakai tenaga dalam, kita pakai tenaga luar gitu aja. Kita suka bela diri memang iya kita, tapi kita tidak pernah Kalau tenaga dalam itu yang kemudian memancing jin tadi. memancing turunnya jin masuk ke tubuh seorang. Lah praktis tenaga dalam itu kebanyakan mereka impoten masih muda. Masih muda sudah tidak bisa menggauli istrinya. Jangan lihat saya Ustadz. Lihat yang lain aja. Mulai Itu menjurus. banyak bisa orang bisa impoten masih muda karena apa? Karena jin khodam yang ia gunakan. Jinnya merusak. Rumah tangga dirusak sehingga suaminya impoten sehingga terjadilah istri akan mencari kepuasan di luar. Ini dampak buruk dari jin khodam yang dimasukkan ke tubuh seorang atau dimasukkan ke rumah tangga seorang. Nah, baik. Itu beberapa sebab. Saya punya satu cerita kecil Ustadz. Ini praktisi ruqyah juga di Malang, guru kami juga Ustadz Dwi Aprianto. Aprianto, Ya, kita kenal baik, hafizahullah kita kenal taala. Itu pernah beliau ngisi waktu kami iktikaf dulu di Malang, beliau menceritakan mengenai ruqyah lah, seingat saya itu. Kemudian beliau katakan ada orang di ruqyah itu jinnya nggak keluar-keluar. Padahal menurut beliau ini jinnya lemah ini. Tapi kenapa nggak keluar? Mulai dari jam 9 pagi sampai zuhur. Ketika azan zuhur sama Ustadz Dwi tadi diajak ke masjid untuk sholat zuhur jamaah. Ketika berwudu kelihatan di tangannya si yang terganggu jin tadi, itu ternyata kukunya panjang. Ada salah satu kuku yang panjang. Yang panjang, ya. Maka sama Ustadz Dwi langsung disuruh potong. Habis dipotong Ustadz, ba'da zuhur di ruqyah langsung keluar. Itu kan dia terikat. sebab juga Ustadz. Ya, termasuk ya apa itu kuku yang panjang, kemudian jimat tumbal yang dipasang di tubuhnya itu juga begitu. Jadi kalau sudah mau diruqyah itu, kenapa jinnya kok susah keluar? Yang pertama apa? Ada ikatan yang terikat dia. Iya. Ada jin yang ketiga, yang kedua ada jin yang cerdas. Jin yang cerdas, jin yang bisa masuk ke dalam DNA. Jadi kalau diruqyah itu cuma ada semacam getaran, nggak begitu ada reaksi besar. Karena jinnya ke DNA. Itu diruqyah sekali, berkali-kali tidak terasa. Karena sudah masuk ke organ yang paling dalam. Itu perlu cara sendiri untuk bagaimana kita mengatasi jin yang sudah masuk dalam sel. Wah itu lebih panjang lagi itu Ustadz. Ya, nanti kita Berarti jelaskan. pemirsa yang dirahmati oleh Allah, intinya pada poin yang pertama ini, undangan kita kepada bangsa jin untuk merusak rumah tangga kita itu terjadi pada mukhalafatus syara', ketika kita tidak Ustadz bahasanya itu apa ya? Tidak mengikuti sunnah, Tidak mengikuti sunnah, mengabaikan Nabi, sunnah, tidak mengikuti syariat, doa yang sekecil-kecil, seringan-ringannya kita abaikan. menjalankan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah perintah. Nah itu berarti Menyekutukan poin Allah, syirik gitu ya. membuat tandingan ini bagi selain Allah SWT untuk keselamatan, untuk kekebalan. Berarti ini yang memang harus dagangan. dijauhi dari rumah tangga kita. Ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagian pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan sesaat lagi pada bagian yang kedua, ciri rumah tangga yang diganggu oleh jin. Jangan-jangan rumah tangga Anda termasuk nih. Semoga Allah menyelamatkan. Jazakumullah khair Ustaz. Ada rumah tangga itu udah mau cerai suami istri. Insya Allah antum masih ingat itu. Salah satu yang diceritakan oleh suami istri ini, mereka tidak pernah tidur berpelukan.
Iya. Karena si istri menganggap kalau dipeluk suami, badannya suami terasa panas. Begitu pula sebaliknya, si suami ketika memeluk tubuh istrinya, si suami merasa tubuhmu panas, gak enak dipeluk. Jadi saya nggak bisa tidur nanti. Nah, apa itu juga salah satu ciri. Ustaz. Jadi Iya, salah satu jin itu menjadikan kita tidak saling merasa nyaman ketika berdekatan. berdekatan. Nah, itu coba antum jelasin Ustaz. Artinya memang keberadaan gangguan jin ini untuk merusak rumah tangga itu betul-betul nyata gitu. Betul Ada nyata. kisah mungkin Ustaz. Betul nyata. Itu banyak ya, kisahnya itu banyak. Pernah kami menangani kasus seorang ibu itu yang ketika hubungan dengan suaminya itu keluar kayak belatung dari farjinya itu. Na'udzubillah. Itu jelas perbuatan sihir. Ya, Ada ya, itu namanya sihir takrif. Lah, sihir ini akan berpengaruh pada empat hal. Yang pertama berpengaruh pada kejiwaan. Jadi orang kena sihir takrif itu, kena sihir gangguan sihir pemisah itu. Pertama apa? Psikisnya diganggu dia, menjadi orang yang mudah marah, mudah tersinggung, kemudian temperamen, Suudzon. termasuk sering suudzon, tidak pernah berbaik sangka pada suaminya, terus pikirannya buruk, pikirannya kotor terus. Pertama itu pengaruh pada pikirannya. Yang kedua berpengaruh juga pada ekonominya. Usaha itu bangkrut terus, jualan bangkrut, kemudian bisnis ternak bangkrut, mati semuanya. Tani peternak, berdagang, semuanya bangkrut semuanya. Bisnisnya bangkrut semuanya. Pertama. Yang kedua itu. Yang ketiga, merusak badan. Itu sakit yang terus-menerus, nggak ada sembuh-sembuhnya. Akhirnya malah nggak terawat. Nggak terawat. Jadi ketika sakit sudah menimpa sihir pada tumbuh rumah seorang itu, seorang suami tidak bisa melayani istrinya atau istri tidak bisa melayani suaminya. Yang keempat, pada hartanya. Pada hartanya. Hartanya diorat-arit sama syaitan. Sehingga usaha dulu yang menjadi orang kaya bangkrut total tanah sebab yang jelas. Tapi kalau kita mau bicarakan secara teori manusiawi, sangat pas yang panjenengan bilang, karena ketika yang pertama diserang psikisnya, maka tentu usahanya dia nggak akan fokus kan di sana. Nggak fokus. Sesuatu kalau nggak fokus ya rusak. Kemudian tubuh pun kalau kita udah pikiran rusak, tubuh nggak terurus. Yang terakhir dia akan susah untuk mengembangkan hartanya. Dan sejahat itu ya dia yang rusak. Jadi